Salam saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dul Bastian Butar-Butar, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi, dalam acara renungan pengajaran 5 menit bersama dengan Tuhan. Dalam kesempatan ini kembali kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang pasti memberkati kita dengan topik, bisakah memberi contoh konkret kelicikan iblis? Atau adakah contoh yang nyata dalam Alkitab kelicikan iblis? Mari kita baca satu firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 berkata demikian, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini salah satu contoh konkret dalam Alkitab bahwa iblis itu adalah pendusta, bahkan dikatakan bapa dari segala pendusta. Iblis itu licik dan penuh dengan tipu daya. Bahkan sering menggunakan Alkitab tapi mempelesetkan firman Tuhan. Contohnya misalnya waktu Yesus dicobai dengan bujukan agar melompat dari bubungan bait Allah dengan jaminan firman Tuhan, dengan mengatakan, ini bisa kita baca dalam Matius 4:6, dikatakan demikian, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Firman Tuhan yang dipakai iblis ini diambil dari Mazmur 91 ayat 11-12 yang berbunyi, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, saudara kasih Tuhan, jika kita lihat secara sepintas saja, sepertinya iblis menggunakan firman Tuhan dengan akurat. Tetapi pada hakikatnya bukan demikian, karena iblis mempelesetkan kata-kata Tuhan. Firman yang dipelesetkan itu adalah kata dari di segala jalanmu. Di Matius 4 ayat 6 tadi, di segala jalanmu, diganti iblis dengan kata jatuhkanlah dirimu. Walaupun dipelesetkan kata tidak terlalu jauh bedanya, tetapi dari maknanya tentu itu sangat berbeda. Nah, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, apabila di dalam melakukan perjalanan tiba-tiba terantuk jatuh, Allah akan memerintahkan malaikatnya menatang agar jangan terjatuh. Dengan kata lain, terantuk dan terjatuhnya bukan dilakukan dengan sengaja. Berlainan dengan suruhan iblis untuk menjatuhkan diri, itu dilakukan dengan sengaja. Jika dilakukan bukan menyatakan imannya pada firman Tuhan, tetapi menyatakan sikap mencobai Allah. Dengan kata lain, jika dilakukan maka jelas Tuhan membuat salah terhadap Allah. Bukankah tujuan iblis dengan tipu muslihatnya agar manusia berdosa dan menjauhi diri dari Allah? Nah, saudara kasih Tuhan, demikian pula dilakukan iblis pada Hawa dan Adam. Sudah jelas firman Tuhan mengatakan, "Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kejadian 2 ayat 17. Tetapi iblis mempelesetkan kata Allah dengan mengatakan, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati." Padahal itu mengatakan kamu akan mati, pastilah engkau mati. Tapi iblis mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, cuma bedanya antara Adam pertama dengan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus.
Kalau ada yang pertama berakhir dengan pelesetan kata firman dan dia percaya, akhirnya Adam gagal. Tapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, dia berhasil mengalahkan tipu daya dan kelicikan iblis, sekalipun menggunakan nampaknya itu firman. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam rangka menghadapi kelicikan setan ini, iblis ini, Paulus memberikan pengarahan, bimbingan bagaimana kita memakai perlengkapan senjata rohani, yaitu dengan firman, berdoa setiap waktu, dan juga dengan roh kita. Nanti bisa dipelajari dalam Efesus 6 ayat 13, 18. Mungkin selanjutnya kita akan bisa melihat ayat ini, perlengkapan senjata rohani. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, sekali lagi, iblis itu licik, dia penuh dengan tipu daya, dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Karena itu waspada, berjaga-jaga, supaya kita bisa melawannya dengan iman yang tangguh, iman yang teguh. Terpujilah nama Tuhan. Selamat melayani, melakukan pelayanan pelepasan kepada orang yang